Pasti teringat bagaimana Abu Ya Hasan dia mengajarkan kepada kita ketika datang tamu, maka biarkan dia itu jadi pembicara dan jadikan diri kamu itu adalah sebagai pendengar yang baik. Dengan begitu kamu mendapatkan keuntungan ilmu yang didapatkan daripada pembicara tersebut, baik itu pengalaman dia, pengetahuan dia dan sebagainya. Dan suatu waktu nanti kalau kita berjumpa dengan tamu yang sama, pekerjaannya dari tempat yang sama dan sebagainya, dia tahu ilmunya sehingga nyambung, ngomongnya itu nyambung. Berbeda kalau sama ketemu sama orang yang ketika dia itu datang kepada kamu banyak bicara, dia yang untung, bukan kamu yang untung. Sebaik-baik faedah itu adalah mendengar, ya. Tapi hendaknya pilih-pilih, jangan semua hal didengar, karena bisa jadi hati kita sudah siap, bisa jadi tidak. Ketika kita itu tidak pilih-pilih apa yang kita dengar, takutnya hati kita ini kosong, sehingga apapun yang didapatkan dari pendengaran kita itu akan menjadi sebuah ilmu yang menancap dan paten. Kita percaya dan kita meyakini. Itu berbahaya kalau seumpama kita tidak pilih-pilih. Kalau kebaikan gak jadi masalah. Tapi kalau keburukan, asas su'don, asas niat yang tidak baik dan sebagainya, itu berbahaya sekali. Oleh karena itu maka ketika kita mendengar sesuatu yang baik dengan pengalaman dan pengetahuan kita, ambil tanpa di filter, nggak ada yang disaring, masukkan semuanya. Jadikan sebuah pengetahuan yang akan berguna nanti di masa yang akan datang, baik dalam penyampaian maupun dalam penerapan. Tapi ketika kita itu bertemu dengan orang yang kita tidak jelas baik atau tidak ucapannya, baik orangnya tidak jelas atau perkataannya tidak jelas karena kita baru dengar atau baru ketemu sama orang semacam itu, maka langsung pasang waspada. Jangan asal comot, asal terima, asal dimasukkan ke dalam otak kita, jangan. Masalahnya ketika kita itu kosong hati kita dari pengetahuan yang semacam itu, takutnya itu akan menjadi sebuah pengetahuan yang paten, gitu, yang kuat, yang diyakini. Itu berbahaya. Makanya kan Nabi mengajar kepada kita untuk belajar itu harus lihat kepada siapa kita belajar, karena ilmu itu adalah agama. Fa'inal ilma dinun, ilmu itu adalah agama. Apa artinya agama maksudnya di sini? Keyakinan. Jadi kalau semua kita salah-salah meyakini sesuatu, itu berbahaya. Jadi setiap orang itu kalau ada kita jumpai orang baik itu karena ilmunya. Kalau kita jumpai ada orang yang tidak baik itu karena ilmunya. Kalau kita jumpai orang yang begitu luas wawasannya itu karena ilmunya. Kalau kita jumpai orang yang begitu sempit wawasannya itu karena ilmunya. Semua karena ilmu. Kalau Nabi memberikan kewaspadaan kepada kita untuk pilih-pilih teman, karena bukan semua teman itu baik, maka Nabi biasa mengatakan pilih-pilih. Itu juga karena ilmunya. Semua terkait dengan ilmunya. Makanya pesan Allah Ta'ala kepada Nabi begitu diangkat menjadi Rasul, pertama kali adalah Iqra, tambahkan ilmu dengan belajar, mendengar, memandang, menyaksikan, merenungi, menghafal. Itu semuanya adalah sebuah usaha dan upaya untuk menjadikan kita lebih baik. Dengan ilmu kita akan menjadi lebih baik. Dan ketika kita itu mendapatkan ilmu yang memang tabiat ilmu itu untuk diyakini dan diimani serta mudah untuk diterapkan setelah dia mengetahuinya, takutnya ilmu itu bukan ilmu yang tepat. Itu masalahnya gitu. Sehingga berhati-hati kita dalam berteman, berhati-hati kita di dalam mengangkat seorang guru, berhati-hati lebih kita ketika kita akan disunting
dipersentuh oleh seseorang sebagai seorang istri, ya kan nantinya akan menjadi seorang ibu dan lain sebagainya, itu harus berhati-hati yang ekstra gitu. Karena lama itu akibatnya. Sehingga kita harus betul-betul mempertimbangkan, bukan cuma musyawarah saja. Setelah musyawarah kita harus ditambah lagi dengan istikharah supaya tidak salah-salah.